Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Biantoro, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah horor yang semoga saja menghibur teman-teman semuanya. Langsung saja kita simak cerita misteri dengan judul Pesugihan Tali Pocong. Namaku Purnomo. Aku seorang pegawai honorer dan aku menikah dengan seorang wanita yang bernama Ririn. Ririn ini juga seorang pegawai honorer. Cuman bedanya aku ini dilahirkan dari keluarga yang tidak begitu mampu. Berbeda dengan Ririn, dia ini lahir dari keluarga yang bisa dibilang lumayan sangat kaya. Pada awalnya hubungan kami tidak direstui oleh orang tua Rini. Namun karena orang tua Rini ini melihat hubungan kami kelihatannya benar-benar serius dan aku benar-benar terlihat sangat mencintainya, akhirnya kedua orang tua Rini merestui hubungan kami. Namun setelah kami menikah, ternyata orang tua Ririn sepertinya ingin memberi pelajaran kepada Ririn. Mereka benar-benar tidak mau membantu perekonomian kami. Ya intinya orang tuanya ingin Ririn tahu bagaimana konsekuensinya menikah dengan lelaki miskin sepertiku. Kami boleh menikah, tapi kehidupan selanjutnya kami harus menanggung semuanya sendiri. Dan memang selama kami menikah, tidak sekalipun orang tuanya Ririn menjenguk kami atau memberi bantuan keuangan. Dan karena kami berdua sebagai guru honorer, tentu saja perekonomian kami tentu serba kekurangan. Akhirnya aku dan Rini tinggal di rumah orang tuaku. Demi memperbaiki perekonomianku, akhirnya aku berniat membuka usaha sebuah toko sembako. Sepeda motor satu-satunya milikku aku jual demi bisa mendapatkan modal untuk usaha toko sembako ini. Dan ruang tamu rumah orang tuaku aku jadikan ruangan toko. Pada awalnya tokoku ini tidak terlalu ramai, tapi lambat laun karena aku berani bersaing harga dan menjual barang benar-benar paling murah di antara toko-toko di daerahku, akhirnya aku bisa mendapatkan pelanggan yang lumayan banyak. Walaupun mungkin aku mengambil untung tidak terlalu besar, tapi tokoku selalu ramai setiap hari. Dari hari ke hari, tokoku semakin ramai. Namun, akhirnya ada sebuah keanehan yang terjadi. Tokoku sejak pagi sampai sore, tidak ada satupun pembeli yang mampir ke tokoku. Padahal setiap hari banyak sekali pembeli-pembeli yang antri. Tapi hari ini tak satu pun yang mampir ke tokoku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan di hari-hari berikutnya, hal itu terus berlanjut. Bahkan sampai seminggu lebih, tidak ada satupun pembeli yang datang ke tokoku. Sore itu ada sales barang yang datang ke tokoku. Niatnya ingin menyetori barang-barang dagangan. Aku pun berkata kepadanya, kalau sudah seminggu ini tidak satu barang pun yang terjual dan tidak ada satu pembeli pun yang datang. Sales ini pun agak terkejut. Sepertinya dia tidak percaya, karena setiap kali dia kirim barang ke sini, tokoku selalu ramai. Kemudian sales ini mengambil kesimpulan, biasanya hal-hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang iri dan merasa tersaingi dengan usahaku. Dan biasanya dilakukan dengan hal gaib dengan bantuan dukun. Akhirnya sales itu memberi saran kepadaku agar aku mencari orang yang paham mengenai hal-hal seperti ini. Dia menyarankan agar aku pergi ke seseorang yang bernama Mbah Sarwo. Keesokan harinya, aku dan Ririn berangkat menuju ke tempat Mbah Sarwo seperti yang ditunjukkan oleh sales barang kemarin. Aku membayangkan Mbah Sarwo ini mungkin seorang lelaki yang sudah tua dan penampilannya pasti persis dukun-dukun di film-film itu. Setelah sampai di tempatnya Mbah Sarwo, di mana aku melihat seorang lelaki tua, rambutnya gondrong, memakai ikat kepala atau istilahnya udeng-udeng. Bajunya kemeja hitam dan memakai sarung. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Mbah Sarwo kepada kami berdua. Kami pun langsung menceritakan semua permasalahan mengenai apa yang terjadi pada toko sembako kami. Setelah mendengar semua ceritaku, Mbah Sarwo kemudian menanyakan tanggal lahirku dan tanggal lahir istriku. Setelah itu Mbah Sarwo mengatakan kepada kami
kalau dia akan datang sendiri ke toko untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, akhirnya kami berdua pamit pulang, dan tidak lupa aku selipkan amplop yang berisi uang 100.000. 2 hari kemudian Mbah Sarwo datang ke tokoku. Dia meminta agar aku menyiapkan 1 ember tanah kuburan dan 1 sisir pisang raja. Walaupun dalam hatiku sempat bertanya-tanya untuk apa semua itu, namun aku tetap melakukan apa yang diperintahkan Mbah Sarwo. Malam harinya Mbah Sarwo menggantungkan 1 sisir pisang raja itu di atas pintu masuk toko kami. Kemudian Mbah Sarwo berjalan mengelilingi tokoku sambil menabur-naburkan tanah kuburan. Setelah sekeliling toko ditaburi tanah kuburan, kemudian Mbah Sarwo duduk bersila dan mulutnya komat-kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian Mbah Sarwo bangkit dan berjalan menuju pojokan halaman toko. Di situ dia mengambil cangkul, kemudian menggali tanahnya. Beberapa saat kemudian Mbah Sarwo menemukan sebuah bungkusan menyerupai pocong. Bungkusan itu kemudian dibuka, dan ternyata isinya fotoku yang di belakangnya ditulisi tanggal lahir dan wetonku. Aku sangat terkejut sekali melihat hal itu. Siapa yang melakukan hal ini? Dan apa maksudnya? Gumamku dalam hati. Kemudian Mbah Sarwo menjelaskan kalau ada seseorang yang tidak senang kepadaku dan ingin mencelakaiku dengan membuat tokoku menjadi sepi. Setelah itu, Mbah Sarwo kemudian membakar bungkusan yang berwujud seperti pocong itu. Dan setelah bungkusan itu terbakar, aku merasakan aura yang berbeda di tokoku dan sekitarnya. Aku merasa hawanya lebih sejuk daripada sebelum-sebelumnya yang terasa sangat panas menurutku. Keesokan harinya, aku kembali membuka tokoku. Dan sungguh di luar dugaan, hari itu dan hari-hari berikutnya, tokoku benar-benar sangat ramai, bahkan lebih ramai daripada sebelum tokoku diganggu oleh orang-orang yang tidak suka denganku. Sebagai ucapan terima kasih, aku ingin kembali ke tempatnya Mbah Sarwo untuk memberi bingkisan ala kadarnya sebagai rasa syukurku. Keesokan harinya, aku dan istriku kembali mendatangi rumahnya Mbah Sarwo. Setelah memberikan bingkisan dan amplop berisi uang, kami pun ngobrol santai. Namun beberapa saat kemudian Mbah Sarwo sepertinya akan memulai sebuah pembicaraan yang sangat serius. Dia meminta aku dan istriku agak mendekat. Ternyata Mbah Sarwo menawari sebuah cara agar cepat mendapatkan uang lebih banyak dan dalam waktu singkat. Aku dan istriku pun mulai tertarik dengan ucapan Mbah Sarwo. Lantas, cara apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanyaku. Kemudian Mbah Sarwo melanjutkan kata-katanya. Mbah Sarwo mengatakan kalau cara itu adalah sebuah pesugihan. Aku sangat terkejut sekali. Walaupun aku ini mungkin bukan orang yang begitu taat beragama, namun untuk menempuh cara seperti itu, aku benar-benar tidak berminat. Aku pun berusaha menolak dengan halus. Namun ternyata berbeda dengan Ririn istriku. Dia kelihatannya begitu berminat dengan cara yang ditawarkan oleh Mbah Sarwo. Kalau boleh tahu, itu pesugihan apa ya, Mbah? Apa juga harus memakai tumbal segala? Tanya istriku penuh rasa ingin tahu. Kemudian Mbah Sarwo menjawab, tidak, pesugihan ini tidak memerlukan tumbal. Pesugihan ini bernama pesugihan tali pocong. Jadi kalian cukup mendapatkan tali pocong dari orang yang baru saja meninggal. Kemudian di malam Jumat Kliwon, tali pocong itu kalian celupkan ke dalam darah ayam cemani. Ingat, harus benar-benar ayam cemani, ayam yang bulunya hitam legam keseluruhannya. Jika kalian berani memberikan ayam selain ayam cemani itu, maka akan sangat berbahaya bagi keselamatan kalian. Dan di samping itu, kalian juga harus menyiapkan persembahan berupa 1 buah ingkung dan 1 sisir pisang raja. Jika kalian melakukan semua ini dengan benar, maka dalam waktu singkat, kalian akan menjadi orang paling kaya di desa ini.
Sampai di rumah, aku dan Ririn terus berdebat mengenai pesugihan ini. Aku benar-benar tidak mau menempuh cara ini, karena aku merasa apa yang aku dapatkan dari toko sembakoku sudah lebih dari cukup. Namun berbeda dengan Ririn. Tidak henti-hentinya dia terus membujukku agar mau menempuh pesugihan ini. Entah mengapa, selama aku menikah dengan Ririn, aku benar-benar tidak bisa melawan apa yang dia kehendaki. Akhirnya aku pun mengalah dan memutuskan untuk menempuh pesugihan ini. Sejak saat itu, setiap ada orang yang meninggal, aku langsung datang ke pemakamannya dan pura-pura membantu ikut memasukkan jenazah ke dalam kubur. Padahal niatku hanya ingin mencuri tali pocongnya saja. Dan setiap malam Jumat Kliwon, aku dan Ririn melakukan ritual dengan mencelupkan tali pocong itu ke dalam darah ayam cemani yang baru saja aku sembelih. Tidak lupa aku menyiapkan persembahan berupa 1 buah ingkung dan 1 sisir pisang raja. Pada awal ritual, aku dan Ririn benar-benar sangat ketakutan. Bagaimana tidak takut? Setelah aku mencelupkan tali pocong itu ke dalam darah ayam cemani, tiba-tiba muncullah asap yang mengepul sangat tebal. Dan lambat laun asap itu membentuk sesosok tubuh pocong yang sangat besar dan menakutkan. Pocong itu mendekat kepada kami dan mulai menjilati tali pocong yang sudah dicelupkan ke dalam darah ayam cemani. Setelah itu, setan pocong itu pun lenyap disertai asap yang mengepul. Dan keesokan harinya, aku sangat terkejut sekali. Ternyata tali pocong yang aku taruh di wadah yang berisi darah ayam cemani itu, sekarang wadah itu berisi kepingan-kepingan emas yang sangat banyak sekali. Aku dan Ririn hampir tidak percaya melihat hal itu. Apakah ini benar-benar emas asli atau tidak? Kami pun langsung pergi ke kota dan mendatangi toko emas paling besar di kotaku. Aku mencoba menanyakan apakah kepingan-kepingan emas yang aku bawa ini asli atau tidak. Dan setelah diperiksa, ternyata itu benar-benar emas asli. Dan pemilik toko emas itu pun bertanya apakah kami masih mempunyai kepingan-kepingan emas seperti ini. Aku pun langsung menjawab kalau kami mempunyai masih banyak. Aku pun langsung membawa semua kepingan emas yang kami punya dan langsung dibeli oleh pemilik toko emas itu. Total uang yang aku dapatkan dari penjual kepingan emas itu sebanyak 350 juta. Tidak lupa aku kepada Mbah Sarwo, aku berikan uang sebanyak 25 juta sebagai ucapan terima kasih. Dalam waktu singkat, kehidupanku menjadi berubah. Aku dan Ririn menjadi sepasang suami istri paling kaya di desaku. Semua yang kami inginkan bisa kami beli. Namun, ternyata harta yang aku peroleh dari pesugihan itu tidak membuat kehidupan kami bahagia. Justru aku merasakan masalah demi masalah selalu datang bertubi-tubi. Semenjak kami menjadi kaya raya, aku merasakan kalau hubunganku dengan istriku mulai agak renggang. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari istriku pergi shopping dan pulangnya sampai larut malam. Dan kalau aku nasihati, dia malah suka marah-marah. Bahkan, aku sempat mendengar kabar yang kurang sedap didengar. Ada yang mengatakan kalau Ririn berselingkuh dengan Ratno. Ratno ini seorang pengusaha toko sembako yang sering aku datangi untuk kulaan. Ada beberapa orang yang sempat melihat Ririn pernah pergi semobil dengan Ratno dan menuju ke sebuah hotel. Namun jika hal ini aku tanyakan kepada Ririn, dia langsung marah-marah kepadaku dan aku sepertinya benar-benar tidak berdaya. Karena kehidupannya sangat royal dan aku juga sudah malas membuka toko dan juga malas melakukan ritual, lambat laun keuangan kami pun mulai menipis. Akhirnya, aku dan Ririn kembali melakukan ritual pesugihan tali pocong. Setelah menunggu sekian lamanya, akhirnya ada tetangga kami yang meninggal dan seperti biasa aku pun berpura-pura membantu memasukkan jenazahnya ke dalam kubur. Dan tidak lupa aku curi tali pocongnya. Namun untuk ritual kali ini, aku kesulitan mendapatkan ayam cemani. Ririn yang aku tugasi untuk mencari ayam cemani, dia malah tidak pulang-pulang padahal hari sudah malam. Dan malam Jumat Kliwon akan segera berakhir.
Namun menjelang tengah malam, akhirnya Ririn pulang juga dengan membawa ayam cemani. Dan kemudian seperti biasa, kami melakukan ritual pemanggilan pocong. Namun ritual kali ini benar-benar sangat berbeda dengan ritual sebelumnya. Aku melihat penampakan pocong itu benar-benar seperti menampakkan wajah yang sangat marah. Ketika pocong itu selesai menjilat tali yang dicelupkan ke dalam darah ayam cemani itu, tiba-tiba pocong itu meraung sangat keras dan matanya melotot ke arah istriku. Setan pocong itu langsung meludahi wajah istriku dan langsung menghilang. Ririn langsung berteriak kesakitan. Dengan segera aku membawa Ririn ke rumah sakit. Setelah melalui berbagai proses pengobatan, ternyata Ririn matanya menjadi buta. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar kalau Ratno yang dikabarkan menjadi selingkuhannya Ririn telah tewas tertabrak mobil. Menurut saksi mata, sebelum Ratno tertabrak mobil, dia berteriak-teriak seperti melihat setan pocong dan akhirnya dia berlari tanpa arah yang berakibat tewas tertabrak mobil. Setelah kabar itu aku ceritakan kepada Ririn. Dia langsung bertekuk lutut di depanku dan meminta maaf. Aku pun agak keheranan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Ririn bercerita kalau memang sebenarnya dia ini berselingkuh dengan Ratno. Dan ketika di malam ritual itu, gara-gara dia shopping bersama Ratno, Ririn lupa untuk mencari ayam cemani. Dan akhirnya Ratno mengusulkan untuk memberikan ayamnya yang berwarna hitam, tapi di bagian kepalanya ada sedikit warna putih. Sebenarnya Ririn sudah menolak ayam itu karena tidak memenuhi syarat. Namun Ratno membujuknya kalau dia bisa menyemir kepala ayam itu menjadi hitam legam. Akhirnya Ririn pun tidak punya pilihan karena waktu sudah hampir habis. Dia pun menuruti kata-kata Ratno dan membawa ayam yang kepalanya baru saja disembir itu ke tempat ritual. Dan ternyata hal itu menyebabkan peristiwa yang sangat fatal dan tragis yang membuat setan pocong itu sangat marah dan membuat mata Ririn menjadi buta. Dan kemungkinan besar setan pocong ini juga menteror Ratno karena dialah yang menyebabkan ayam yang bukan ayam cemani menjadi persembahan. Mendengar semua cerita itu, aku hanya bisa menghela napas panjang. Sempat terlintas untuk menceraikan Ririn. Namun melihat kondisinya seperti itu, aku tidak tega. Dan sepertinya Ririn benar-benar sudah ingin bertobat. Aku pun hanya bisa berkata kepada diriku sendiri, semuanya sudah terjadi, percuma disesali. Yang penting sekarang aku ingin hidup normal dan tidak ingin menempuh cara pesugihan apapun. Aku ingin mendapatkan rezeki dengan jalan yang wajar dan halal. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan kedepannya saya akan tetap berusaha lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.